Ya, selamat malam teman-teman PAS. Kita akan mulai webinar kita malam hari ini ya. Kita membahas mengenai hasil lab sesi yang keempat ya, yaitu membahas mengenai hasil lab kalau ngetesnya di rumah sakit atau lab seperti ya Prodia dan yang lain-lain ya. Ini kita akan sebentar ini saya stop dulu. Takut salah nge-share file yang tidak dibutuhkan saya. Oke, saya share PowerPoint-nya, saya sampaikan, habis itu kita tanya jawabnya kan ini sesi yang keempat. Ya. Sesi yang pertama kita bahas mengenai hasil tes untuk darah ya. Lalu habis itu pankreas, liver, kolesterol. Nah, sekarang kita masuk sesi yang keempat, di mana kita akan bahas hasil tes lab ketika itu berbicara bagian urin ya. Oke, nah sekarang berbicara urin apa aja sih yang dites gitu ya. Yang pertama namanya bagian yang disebut dengan mikroskopis urin ya. Nah ini saya kasih contoh sampel hasil tes itu, ini hasil tes punya saya sendiri ya, karena kalau punya orang lain kan nggak etis ya, ditunjukkan, itu kan rahasia, itu kan pribadi. Kalau saya memang sebagai pengajar memberikan teladan baik ataupun buruk kenyataan itulah hasilnya, yaitu yang kita laporkan ya sebagai contoh bahasan. Masuk kemarin yang mengenai diabetes, kadar gula, kolesterol, trigliserid, semuanya itu adalah hasil lab dari saya 2 bulan lalu. Nanti 1 bulan lagi saya akan tes lagi ya. Jadi saya akan tes lagi awal bulan Juli untuk melihat perkembangan dari hasil tes sebelumnya ya. Jadi nanti kalau mau zoom lagi ya, atau saya bikin rekaman lagi melihat sebelum dan sesudahnya dan kenapa itu berubah. Tapi sekarang paling enggak untuk hasil tes urin itu melingkupi ya makroskopis yang tentu nggak usah dibahas karena itu hanya soal warna dan kejernihan. Kalau Bapak Ibu pergi ke toilet-toilet umum atau di hotel, sering ada gambar di depan gitu ya. Kalau kita laki-laki berdiri, di depan kita ada gambar aneka warna gitu ya, di mana ya warnanya makin jernih itu makin bagus. Jadi makroskopis itu ya kondisi makro yang bisa terlihat langsung dari segi warna yang bagus ya, dari mulai kuning muda aja sudah bagus. Nah kalau sampai bening, terlalu putih, jernih, nah itu malah disebut dengan overhydrated, kebanyakan minum gitu ya, sehingga kencingnya terlalu bening gitu ya. Nah, maka yang agak kekuning-kuningan itu bagus, good. Agak kuning sedikit, fair, masih normal. Nah, begitu kuning tua, mulai dehidrasi. Jadi kekurangan air. Tapi kalau sampai jernih banget, itu kelebihan, gitu, kebanyakan minum. Kemarin ada orang yang WA saya, sehari itu minum sampai 8 liter. Ya sudahlah, gitu. Bahkan minum air kencing gitu ya. Sudah penyakit semuanya datang ya. Karena nanti kalau bicara urin boleh diminum apa tidak ya, sebenarnya teorinya banyak banget ya, yang dimana sebenarnya tidak sehat. Tapi kita bahas dulu mengenai makroskopis, yaitu warna dan kejernihan. Nah, setelah itu maka ada mikroskopisnya. Nah, itu apa saja? Nah, ini sebenarnya berhubungan sama sebelumnya mengenai kondisi darah ya. Ketika kondisi darahnya darah putih, darah merah normal, ya di situ akan lebih banyak normal. Ya. Ada berhubungan dengan hal itu. Tapi paling tidak yang dites apa aja kalau bicara mikroskopis. Nanti kita bahas itu satu persatu ya. Tapi yang pasti eritrosit, leukosit, epitel, silinder, klistar, bakteri, jamur gitu ya. Nanti kita bahas satu persatu. Tapi ini saya tunjukkan dulu, ini daftar hasil tes lab kalau kita general check up. Mulai dari lemak, ginjal, urat, asam urat, kolesterol, ya, trigliserid muncul, gula darah, dan seterusnya kita sampai pada urin, maka inilah yang dites. Nah, kebetulan, ya atau tidak kebetulan gitu ya, punya saya itu semuanya normal semuanya, ya, semuanya normal, puji Tuhan, ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu.
Apa sih eritrosit di dalam kencing itu? Ya, mikroskopis urin. Nah, eritrosit di dalam urin juga dikenal dengan namanya hematuria. Adalah adanya sel darah merah di dalam urin. Jadi kencingnya ada darahnya, darah merah yang disebut dengan kalau mengalami kondisi seperti ini disebutnya hematuria. Ya, ini berarti ada gangguan ginjal. Ya, antara ginjal bocor atau infeksi salur kemih atau kanker kandung kemih itu perlu pemeriksaan selanjutnya ya ke dokter tentunya ya untuk melihat yang mana ini apa ada masalah ginjal atau ginjal bocor atau ada infeksi bahkan apa ada kanker ya normalnya jumlah eritrosit harusnya dari kurang dari 2 ya tadi punya saya ya dijumpainya nggak ada ya 0 sampai 1 sebenarnya nggak ada 0 gitu ya normal karena maksimum 2 ya itu eritrosit. Nah, leukosit itu menunjukkan adanya sel darah putih. Kalau eritrosit darah merah. Nah, kalau darah putih ini standarnya lebih tinggi ya. Normalnya harusnya maksimum 3 atau di bawah 4 ya. Kalau saya tadi juga di sini 0 hasilnya gitu ya. Ini hasilnya yang di ini standarnya ya. Nah, kenapa kalau ada darah putih di dalam kencing ya sama ya darah merah, darah putih, ada eritrosit, ada leukosit itu semua menunjukkan sama adanya infeksi, radang, bahkan bisa kanker kandung kemih. Yang ketiga adalah sel epitel. Jadi kita juga mengenal ya sel epitel di pipi gitu ya. Kalau orang tes DNA kan sekarang ada yang diambil rambutnya, tapi juga ada yang sel epitel pipi. Jadi pipinya digosok-gosok itu diambil sel epitelnya. Nah, sel epitel itu sebenarnya adalah epitel itu sel kulit ya, tinggal tergantung kulit di mana. Nah, kalau di kencing ada sel epitelnya itu tanda bahwa adanya infeksi, ada masalah ginjal, bahkan liver, sehingga sel epitel yang melapisi permukaan tubuh, tentu kalau yang masuk ke kencing itu permukaan bagian dalam, ya, itu keluar. Ya. Kenapa keluar? Berarti ada kerusakan jaringan, ada radang, ada infeksi, sehingga perlu dites. Ya. Maksimum itu harusnya 9. Ya. Tadi punya saya berapa gitu ya? Ada 2 ya masih jauh dari 9, masih normal maka disebutnya ya. Ada sel yang lepas dari kulit bagian dalam atau permukaan jaringan istilahnya tadi. Itu lepas gitu ya, normal kalau yang lepas sampai maksimum 9 di bawah 10 ya. Kalau lebih dari itu berarti ada masalah di kerusakan jaringan. Apalagi nih dalam kencing ya, ternyata kencing itu kalau dilihat ini yang di gambar ini ya pakai mikroskop gitu ya, ternyata tidak bening dia. Dia ada kayak kotak-kotak, ada kayak buntir-buntir, ada kayak gepeng-gepeng, ada kayak bintik-bintik ya, gambarnya macam-macam ya. Nah, begitu bicara mengenai silinder, yaitu ada struktur yang bentuknya silinder. Nah, itu menandakan apa itu kalau di kencing ada silindernya ya. Itu mengindikasikan bahwa ada gangguan ginjal. Karena itu sebenarnya adalah sel di dalam ginjal yang keluar dari kencing. Berarti ada masalah di ginjal ya dan masalahnya masalah gangguan ginjal. Jadi kalau tadi eh, epitel itu kan kulit bagian dalam tubuh kita ya bisa bagian yang mana saja yang melapisi permukaan tubuh misalnya salurannya saluran kemihnya saluran kencingnya tapi begitu silinder nah itu sebenarnya yang lepas itu dari ginjal ya. Nah sekarang silinder sendiri ternyata jenisnya tuh banyak banget kalau silinder yang keluar itu adalah silinder hialin ya nanti ada gambar-gambarnya sebenarnya ya nanti saya tunjukkan di belakang aja ya. Maka itu sebenarnya bisa normal jika jumlahnya kecil. Ya. Nah, kalau orang stres atau olahraga terlalu berat, lagi demam, itu silinder hialinnya naik. Kalau silindernya bentuknya berbutir, namanya ya, itu kemungkinan besar adalah punya penyakit ginjal yang namanya glomerulonefritis atau gagal ginjal. Silindernya bentuknya namanya lilin. Ya, itu disebut gagal ginjal kronis berat.
Silindernya eritrosit, maka ada pendarahan dalam ginjal. Silindernya leukosit, ada infeksi atau radang di ginjal. Silinder epitel, maka kerusakan sel tubulus ginjal. Silinder lemak, ya, maka disebut sindrom nefrotik atau kondisi di mana ginjal mengalami kebocoran protein. Ya, proteinnya lepas. Ya, proteinnya keluar. Ya, kalau di QRMA bisa proteinura, bisa kreatinin, tapi ini sebenarnya disebutnya silinder lemak. Nah, terus kita lanjutkan lagi sekarang kalau kristal dalam urin. Jadi itu tadi silinder bentuknya, sekarang bentuknya kristal. Ya lagi, karena kalau di zoom gitu ya, digedein ya, dia pakai mikroskop, ternyata kencing itu tidak jernih-jernih dalam arti air saja, ada butir-butiran di dalamnya. Kristal itu biasanya kalau kencing itu kayak ada cering-cering yang lari-lari gitu ya. Bahkan kalau kristalnya cukup besar itu dia kencingnya itu kelihatan ada yang mencar-mencar gitu di permukaan gitu, kalau lagi kencing bisa kelihatan ya. Itu ada silindernya. Nah, ada kristalnya juga bisa. Nah, kristal itu apa sih? Kalau jumlahnya sedikit normal. Jadi bentuknya silinder, ya jelas ya bentuk silinder. Kristal, ya bentuknya kristal. Kalau kristalnya sedikit, nah sedikit itu apa, berapa, ntar ada angka-angkanya. Tapi kalau kristal dalam darah itu banyak, ya maka ada beberapa kemungkinan. Ya, apalagi kalau sudah sampai warnanya keruh. Adanya kristal ini menunjukkan adanya mineral ataupun zat-zat yang lain akibat dari kurang air, diet yang ekstrim, maka diet itu bagus, tapi nggak boleh yang ekstrim. Semuanya nggak boleh yang ekstrim, adanya infeksi. Nah, satu persatu kita bahas ya, kemungkinan adanya kristal dalam urin ini kan dehidrasi ya. Kalau kebalikannya, sekali lagi saya ulangin lagi, kebalikan dari dehidrasi itu overhidrasi, yaitu terlalu banyak minum. Kalau dehidrasi itu kurang minum ya, karena banyak orang yang wah minum tuh sehat sampai 5 liter, bahkan saya barusan menjumpai yang sampai 8 liter sehari. Ya sudahlah, penyakitnya datang macam-macam ya, tapi dikasih nasihat suruh ini suruh itu ya, kayaknya nggak tahu deh, mudah-mudahan nanti dia sadar dan mengikuti nasihat kita ya. Oke, silindernya tadi silinder sudah ya, sekarang kristal. Nah, pertama itu dehidrasi, ya kurangnya cairan. Cairan itu sih bukan hanya minum ya, kita makan sayur, makan buah kan, beberapa buah kayak semangka itu ya buahnya itu sayurnya banyak, pir sayur apa sayur, airnya banyak ya, makan buah juga mengandung air, makan kuah juga mengandung air. Nah, apalagi kalau kita minum ya, tapi minum kalau kita minum kopi dan teh itu tidak disebut minum karena dia diuretis. Jadi kayak minum misalnya 2 liter sehari itu teh dan kopi tidak dihitung ya. Tapi jus jeruk dihitung, jus buah 1 gelas itu dihitung air 1 gelas. Minum sayur kuahnya itu dihitung sebagai minuman airnya ya. Tapi begitu kopi dan teh karena dia diuretis. Apa itu diuretis? Dia malah memicu dibuangnya air. Ya, jadi dehidrasi ini kita perlu cukup. Nah, yang membuat orang dehidrasi atau kekurangan air padahal merasa minumnya banyak, yaitu kalau terlalu banyak makan yang tinggi oksalat. Jadi sayur hijau itu bagus, tapi begitu kebanyakan jadi nggak bagus juga. Coklat kacang-kacangan kebanyakan nggak banyak juga, nggak bagus juga. Kenapa? Karena bisa meningkatkan kadar oksalat di dalam urin. Nah, oksalat itulah ketika mengkristal menjadi kristal dalam urin. Maka sebenarnya tidak boleh kebanyakan juga ya. Sayur hijau penting, maka sayur itu paling bagus ya. Kalau malah hari ini hijau, saya bayam atau kangkung, besok besok wortel, besok toge, atau ya capcay aja udah sekali makan, macam warnanya macam-macam ya. Karena kalau sayur hijaunya kebanyakan nanti bukan hanya kalsium oksalat gitu ya, asam uratnya, kristal dari uric acid juga bisa lebih mudah terbentuk. Adanya kristal dalam urin bisa karena dehidrasi, dan dehidrasi ini memicu urin menjadi lebih pekat. Karena lebih pekat, oksalatnya jadi pekat, oksalatnya membentuk kristal, dan kristalnya ada dalam urin. Makanya sebenarnya kalau akibat kebanyakan kristal itu karena kurang minum, ya sembuhnya gampang. Tinggal minum lebih banyak. Nah, tapi kalau adanya kristal itu karena ada infeksi, ya infeksi itu menjadi radang.
radang itu diobatin. Apa obatnya? Infeksi. Nah, kalau infeksinya oleh bakteri, ya bakterinya susah dibunuh, antibiotik. Tapi kalau bakterinya bisa dibunuh dengan bakteri baik, ya probiotik. Kalau infeksinya itu karena luka dan menjadi radang, tapi nggak ada bakterinya, sebenarnya ya infeksi itu karena luka, lalu terjadi infeksi radang, ya lawannya antioksidan. Kristal dalam urin juga bisa karena adanya batu ginjal. Jadi beberapa jenis kristal dapat menjadi bahan pembentukan batu ginjal sehingga adanya kristal yang sampai keluar ke urin itu menandakan juga bahwa di dalam ginjal juga banyak kristalnya. Nah, kristalnya ini sebagian tidak keluar, dia numpuk jadi batu ginjal. Bisa juga yang membuat adanya kristal dalam urin itu kebanyakan obat. Ya, sakitnya macam-macam, obatnya sampai macam-macam, kayak obat jadi makanan, bukan makanan jadi obat, tapi makanannya obat. Harusnya obat itu ya kalau bisa jangka pendek ya. Ganti pola hidup, makan sehat, suplemen masih dibutuhkan dalam jumlah tertentu dan kondisi tertentu. Makanya kalau saya itu kan tidak sembarangan menjual suplemen. Kebanyakan karena orang kalau beli kan tes dulu deh, dites dulu kurang vitamin C enggak, kalau enggak nggak usah minum gitu ya. Jangan-jangan pola makan selama ini asupan vitamin C udah cukup dan penyerapan vitamin C cukup. Karena banyak orang makannya sama, tapi satu kurang vitamin C, satu enggak. Saya dulu pernah tes DNA. Tes DNA itu tidak menunjukkan hari ini kurang vitamin C apa enggak, tapi kecenderungan di dalam metabolisme penyerapan vitamin C-nya cenderung rendah. Itu bisa ketahuan dari hasil tes DNA. Tapi hasil tes DNA itu menunjukkan metabolisme penyerapan vitamin C-nya rendah, sehingga makan buah banyak pun ya vitamin C nggak naik-naik, masih kurang gitu ya. Tapi kalau tes DNA kan terlalu mahal ya. Dulu saya waktu ngetes itu dan juga ngajak-ngajak orang ngetes itu tes DNA nya masih 7,9 juta. Sekarang sudah 15 juta lebih, jadi ya, saya juga segan untuk ngajak-ngajak orang tes gitu ya, terlalu mahal. Karena sudah mulai ada teknologi yang lebih murah dengan 150.000 tes QRMA, ketahuan kurang vitamin C, ketahuan kurang vitamin B, nggak kurang vitamin C, kita nggak tawarkan vitamin C supaya jangan kebanyakan suplemen. Apalagi kebanyakan obat-obatan. Ya obat itu hanya dokter yang memberikan pakai resep. Tapi di Indonesia ini kan tanpa resep orang bisa beli obat. Akhirnya banyak orang mengobati dirinya sendiri. Padahal tiap orang butuhnya obat berbeda-beda, dosisnya berbeda-beda. Makanya resep dokter itu harusnya tidak ditebus lagi, difotokopi lalu buat beli lagi. Padahal 3 bulan kemudian udah nggak butuh obat itu. Atau harusnya udah mulai ganti jenis yang lain. Ini nggak gonta-ganti, udah. Itu yang menyebabkan. Jadi sebenarnya obat itu ya harus dengan resep dokter. Karena yang berwenang memberikan obat itu ya dokter. Kalau saya kan nggak pernah memberikan obat. Saya memberikannya suplemen. Nah, ketika obat digunakan tanpa resep dokter, itulah akhirnya banyak orang punya masalah di ginjal. Kalau dokter kan sakitnya ini, obatnya ini, dosisnya segini. Nanti 3 bulan datang ke dokter lagi. Ya, masalahnya kan datang ke dokter lagi mahal. Akhirnya sudahlah, ya resepnya difotokopi, nanti buat nebus lagi. Nah, kalau di luar negeri mana bisa fotokopian. Indonesia kan ya sudahlah, ada orang beli masa ditolak gitu ya. Jadi udah resep yang udah tahun lalu pun juga mereka ya, orang beli masa ditolak. Jadi memang beda situasi, beda hukum. Itulah yang banyak membuat orang punya masalah ginjal di negara-negara tidak maju karena obat dengan mudahnya, bahkan antibiotik dengan mudahnya dibeli. Ya. Maka kalau saran saya, ya minum obat itu pergilah ke dokter dan minta resep. Ya, dokter ya emang nggak semuanya mahal kok ya. Ada dokter yang baik-baik yang ngasih murah atau gratis juga ada. Ya. Tapi kalau mau lebih bagus lagi ya sebenarnya sebelum obat dicoba dulu dengan suplemen, dengan makanan, dengan herbal, dengan herbal pun juga jangan jamu ya. Jamu pun kalau mau ya yang bikin sendiri gitu ya. Jadi kunyit direbus, lalu kalau jamunya udah bubuk ya kita nggak tahu dosisnya, nggak tahu campurannya apa. Jadi lebih baik digunakan makanan dulu ya sebelum menggunakan obat. Kalau toh kamu pakai obat, pergilah ke dokter dan biarlah yang berwenang yang memberikan. Karena itu kan nanti mengganggu ginjal, ya, sehingga muncul kristal dalam urin yang menunjukkan ada masalah di ginjal. Kenapa ada kristal dalam urin selain obat-obatan, gangguan metabolisme? Ya, di asam uratnya tinggi, ya akhirnya asam urat itu bukan hanya kristal di persendian yang membuat nyeri sendi gitu ya, sampai kristal dalam kencingnya pun, di urinnya pun ada kristal dari asam urat atau uric acid.
sehingga terjadi pembentukan kristal dalam tubuh sampai di kencingnya pun ada kristalnya. Jadi kencing itu bisa mau, makanya lewat kencing kok bisa ya dari kencing ketahuan ya, karena memang kencingnya ada apa dulu. Nah, inilah hasilnya. Tes lab itu nanti muncul dalam kencing kita ada apa? Ada kristal enggak? Tidak ditemukan. Begitu ditemukan nanti muncul jenisnya yang mana? Ya kalau punya saya kebetulan tidak ditemukan ya. Tapi kalau kristalnya ditemukan nanti jenisnya bisa macam-macam ini. Ya, yang mana ini gitu ya. Oke. Maka kalau teman-teman yang ada tes ada kristalnya atau ada silindernya, silinder yang mana gitu ya. Ya kalau saya kebetulan memang silindernya tidak ditemukan, kristalnya tidak ditemukan, bakterinya negatif, tidak ada. Jamur dalam kencing saya negatif juga gitu ya. Tapi anggap aja yang ada misalnya teman-teman ada yang ada, maka itu kristalnya itu apa saja ya tadi itu. Nah, sekarang lanjutkan lagi nih selain kristal, ada apa lagi dalam urin kita gitu ya. Nah, oke, masih kita tadi masih belum selesai ya kristal ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, lanjutin lagi kristal dalam urinnya. Ada apa lagi? Kristal oksalat. Jadi ini kristalnya ini bentuknya begini kalau kristal. Ini gambarnya ketika kencing di zoom gitu, kristalnya macam-macam. Ada yang kotak, ada yang kayak segitiga, ada yang kayak segi enam. Itu tergantung yang mana. Dari situ bisa ketahuan itu jenis yang mana. Oh, kristalnya kristal dari asam urat, kristalnya dari uh, oksalat, ya, kristalnya dari apalagi gitu ya, oksalat atau dari kalsium fosfat, ya. Kalsium oksalat, kristal oksalat ini ditemukan dalam urin dalam bentuk yang banyakkan juga orang kalau ada, biasanya orang itu ada batu ginjal. Ya. Kalau asam urat di kencingnya ada, orangnya juga asam uratnya tinggi. Kalau kalium fosfat ya itu umum. Itu berarti kalau di kencing ada dianggap biasa. Tirosin ya dalam urin yang asam. Itu kebanyakan metabolisme terganggu atau makanannya juga terlalu banyak, lagi banyak makan asam. Ya, nanti saya tunjukkan pas saya dites ini kebetulan saya juga tidak ada kristal tapi pH-nya nanti kita akan sampai di pH ya. Kalau kolesterol ditemukan dalam urin itu ada kondisi kolesterol. Jadi kolesterol pun bukan di darah ya, di urin pun juga bisa ada kolesterol, kristal kolesterol. Ada kolesterol dari jenis sistin, ya, indikasi adanya sistinuria. Kalau protein, proteinuria kan gitu ya. Kalau tes QRMA. Nah ini kalau barangkali mudah-mudahan teman-teman tes urin ini semuanya nggak ada. Saya semuanya ini nggak ada. Oke. Terus apalagi tadi yang dites kalau kita tes lengkap urin gitu ya, setelah kristal itu bakteri. Saya negatif, kristal tidak ditemukan, bakteri negatif, jamur negatif, lain-lain juga nggak ada. Kalau itu lain-lain kita lanjutkan dulu ya. Ini kristal. Nah, sekarang bakteri dalam urin. Kalau ada bakteri itu berarti ada infeksi, ada luka. Ya, nah yang paling banyak ditemukan dalam urin itu adalah E. coli. Nah, kenapa E. coli? Ya, karena Indonesia ini ada sumur, sumurnya bukan pam ya, sumur, tapi 5-6 meter, di situ ada septic tank. Sudah. Jadi E. coli itu sebenarnya dari BAB atau dari sungai ya. Kalau Anda pergi ke desa ya di kampung ya, saya kan juga dulu orang kampung gitu ya, atau Anda pergi ke puncak sana ke gunung sana gitu ya, nanti di kampung itu orang itu mandi di sungai gitu ya. Lalu kita tanya, ini aman nih mandi di sungai di sini? Oh aman Pak, ya kan? Ini di desa ini ada etikanya Pak gitu. Gimana etika peraturannya? Ini kan di sungai nih ya Pak ya. Nah, BAB sebelah sana Pak. Ya itu sebelah sana tuh BAB. Ya di sini buat nyuci baju Pak. Ya nyuci baju harus di sini Pak. Terus yang di sana, nah kan di sana lebih bersih Pak. Di sana buat nyuci beras gitu ya. Sini buat mandi Pak, buat nyuci. Kalau mau BAB sebelah sana Pak. Oh, itu peraturannya iya Pak, supaya kalau masuk di sana yang di atas BAB lalu di sini kita mandi gitu. Jadi kalau di sini ya Pak ya, BAB-nya di bawah sana ya, mandi di sini ya, nyuci beras di situ. Saya ketawa. Kenapa Jarod ketawa? Ini sungainya panjang banget. Di desa ini BAB-nya di bawah situ. Mandinya di sini, nyuci beratnya di situ. Nah, desa yang di atas sana, 5 kilo di atas sana, peraturannya sama, BAB-nya di situ di bawah. Kita di bawahnya mereka. Mereka ketawa-ketawa juga.
Ya, Pak Jarot itu kan udah 5 kilo, Pak. Udah BAB-nya udah ngendep kali. Saya bilang ngendep gimana itu ya bakterinya ya ada itu gitu ya. Kecuali di atas sana itu gunung nggak ada yang BAB gitu ya. Kita kampung paling atas. Nah kalau kita nggak kampung paling atas gitu ya, ya makanya kadang banyak yang kencingnya ada E. coli-nya. Kalau kita kencing ada E. coli, sebenarnya bukan cuma di kencing ya, nanti ternyata juga di lambungnya, mencret orang. Karena E. coli itu bikin sakit perut. Ya, nah, E. coli itu sebenarnya dari BAB. Lalu manusia BAB-nya di bawah pohon, di sungai, sungainya meluap, mengalir sampai ke Jakarta, airnya mengeluap di jalan, kita pakai sepatu, sepatunya nginjek, ada E. coli-nya nempel di sepatu. Nah, sepatunya makanya sepatu di luar rumah, ya di luar rumah. Sendal luar rumah, ya sendal luar rumah. Masuk ke dalam rumah, sepatu sendal yang untuk di luar rumah dicopot, ganti sendal dalam rumah. Kalau ucuk-ucuk masuk ke dalam rumah pakai sepatu sendal yang dari luar rumah, ekolinya nempel. Ya, makanya perlu dipel, dibersihkan. Ya, tapi kalau lupa nggak dipel, lalu ada roti makanan jatuh, ya kan ke lantai, dibuang. Kenapa saya ketawa? Karena orang Indonesia itu ajaib ya. Ketika ada pisang goreng jatuh, makanan jatuh ke lantai, ngomong apa? Diambil. Belum 1 menit. Belum 1 menit sudah. Tadi belum dipel, ada E. coli yang masuk lewat sandal sepatu masuk ke dalam rumah, ada makanan jatuh gitu ya. Atau tangan kita megang lantai, lalu kita mau makan, nggak dicuci cuma gini-gini deh. Memang kita hebat sekali orang Indonesia ini ya. Belum 1 menit itu ya. Jadi akhirnya muncullah E. coli, bikin mindset, bikin sakit perut, bahkan di kencingnya juga ada E. coli. Nah, kenapa ada E. coli dalam kencing? Ya, E. coli yang masuk itu akhirnya berkembang biak di dalam saluran kemih. Kalau ada E. coli di dalam BAB kita, yaitu normal. Ya, karena BAB kita, ya BAB itulah di usus besar kita. Ya, usus besar kita itu ada E. coli-nya. Tapi usus halus nggak ada, lambung nggak ada. Kalau ada di lambung, ada di usus halus, udah mencret. Ya, apalagi ada di kencing, nah itu salah salah tempat. Artinya ada apa? Ada infeksi di saluran, ya. Ada bakteri masuk. Nah, kenapa itu? Oke, nanti kita lihat di bawah solusinya, ya. Jadi ini bahkan bisa terjadi juga ya adanya bakteri dalam E. coli dalam urin ini. Anda bukan salah ini pegawainya. Jadi kontaminasi saat pengumpulan sampel ya. Jadi wadahnya nggak benar. Anda nyuci wadahnya pakai airnya nggak bersih, ada E. coli-nya. Jadi jangan-jangan bukan urinnya itu masih ada kemungkinan ya. Kontaminasi saat pengumpulan sampel. Jadi bukan pegawai ya wadahnya kan yang ngasih pegawai, kita nggak tahu wadahnya bagus apa enggak gitu ya. Kalau kita wadah kita sendiri ya mau disterilisasi dulu juga boleh atau minimal dicuci pakai air sabun ya. Jadi sampelnya waktu ngumpulin sampel biasanya kita tuh dikasih wadahnya ya, ibu ngencing di sini wadah ini, nah itu mestinya wadahnya sudah disterilisasi ya. Adanya bakteri E. coli juga bisa muncul karena di sekitar terutama wanita ya. Jadi kalau wanita itu kan vaginanya, mohon maaf ya, itu kadang tidak semudah membersihkan kalau laki-laki. Ya, karena laki-laki kan nonjol keluar, ya bisa dicuci gitu ya. Maka itu bisa membuat ada kontaminasi bakteri. Ya. Tapi bisa juga, ya, kenapa orang diabetes itu kadang juga ada bakteri coli dalam urinnya? Karena diabetes itu namanya kencing manis. Diabetes itu disebut juga kencing manis. Artinya apa? Dalam kencingnya ada gulanya. Saya diabetes. HbA1c saya bahkan terakhir itu masih 6, sekian gitu ya. Dulu malah pernah 11. Tapi di urin saya tidak ada gula. Ya, nanti kita lihat ya. Jadi kalau di urin ada gula, gula itu makanannya bakteri. Jadi bakteri itu kalau nggak ada makanan dia mati. Kalau ada makanan dia berkembang biak. Jadi adanya bakteri di dalam urin itu bisa disebabkan karena bakterinya hidup dan berkembang biak. Dan berkembang biaknya ini karena adanya gula di dalam darah, di dalam urin. Gula di dalam urin namanya kencing manis. Maka kalau kencing, kental, lengket, bahkan semut datang, ya kenapa? Nah, kencingnya manis.
maka diabetes disebut kencing manis. Kencingnya manis, bakterinya berkembang biak. Penyakitnya bertambah dari diabetes menjadi ada infeksi di penisnya, di kandung kemihnya. Bakterinya naik ke atas dari saluran kandung kemih itu. Dari saluran kemih kemana? Ke ginjal. Bakterinya bisa kemana-mana. Ya. Oke, bisa penyebab lain apa? Penggunaan kateter atau hasil operasi, ya, dan itu membuat infeksi. Nah, solusinya gimana? Tadi kan ada penyebabnya karena kurang minum, ya banyak minum. Lalu bisa karena ada dari infeksi saluran kemih, sehingga ada bakteri yang malah bisa masuk dari luar. Makanya habis kencing itu ya harus cebok, nggak laki, nggak perempuan. Bahkan kalau ceboknya mau dikasih air yang dicampur ekoenzim, dicairkan 1000 kali, udah itu dibilas pakai itu bakterinya mati. Atau dengan air daun sirih buat cebok gitu ya. Lalu sering-sering ganti celana dalam, banyak orang malas ganti CD gitu ya. Ya sudah ya. Jadi harus sering ganti. Berapa sering? Ya setiap pagi ganti ya. Bahkan kalau perlu mandi malam, malamnya misalnya pakai sarung malah nggak usah pakai CD, berarti CD-nya jadi cuma dipakai pagi sampai sore misalnya ya. Ya atau malamnya pakai celana kolor tapi nggak pakai CD, lebih bagus malah ya. Oke, ini solusi untuk mengatasi yang sebelumnya. Kita lanjutkan lagi, masalah apa lagi? Di dalam urin, jadi ada bakteri, ada kristal, ada silinder, maka berikutnya ada jamur. Jamur apa? Namanya Candida. Ya, jangan bayangin jamur kuping. Jamurnya gede, mana bisa kecil banget ya Pak di dalam air bahkan dilihat aja nggak kelihatan. Mikroskop baru kelihatan. Jadi jamurnya kecil tentunya ya. Bisa ditemukan dalam urin, sering menjadi penyebab infeksi adanya jamur jenis ini ya. Dan ini juga kebanyakan jamur itu berkembang biak, sekali lagi jamur bakteri sama berkembang biak karena adanya gula. Maka terus terang hati-hati terutama buat orang yang diabetes ketika berbicara urin ya, itu harus dikendalikan. Makanya diabetes itu mother of the disease gitu ya, karena gula di kencing yang menjadi kencingnya jadi nggak sehat karena gulanya itu masalahnya bukan gulanya itu masalahnya menjadi makanan bagi jamur, makanan bagi bakteri. Kalau ada infeksi saluran kemih, disingkat ISK, infeksi saluran kemih. Apa sih tanda-tandanya gitu ya? Nah, waktu kencing itu ada rasa sensasi panas, kayak anget-anget, atau sering nyeri di perut atau panggul. Bahkan, nah ini tadi, sering buang air kecil. Jadi sering buang air kecil itu bisa ada masalah ginjal, bisa. Masalah ada infeksi, bisa. Ya. Gulanya tinggi, bisa. Jadi banyak sebab yang membuat orang sering kencing. Salah satu kemungkinannya diantaranya ada infeksi saluran kemih. Ya. Lalu kalau ada jamur, nah tentu yang menentukan apa ada jamur apa enggak itu makanya periksa urin. Kalau enggak mana bisa kelihatan gitu kan. Kalau saya sekali lagi hasilnya negatif ya kan, jamur nggak ada. Nah kalau ada ya ke dokter ya, asal ada hasil lab nih hasilnya ada, pergilah ke dokter untuk minta obat ya. Obat untuk apa? Mengobati jamur ya. Ada fluconazole, ada amphotericin B, tapi Anda cocok yang mana? Pergi ke dokter. Sekali lagi dokter, obat itu wewenangnya dokter. Udah hasil labnya muncul, ada infeksi, ada jamur, hasilnya ada kristal bakteri, pergi ke dokter ya, biar dokter yang memberikan obatnya. Kalau bicara obat ya, karena tidak semuanya butuh obat, tapi yang butuh obat maka itu wewenangnya dokter. Kalau bakteri aja saya masih berani, kalau itu infeksinya cuma di kencingnya gitu ya. Apa? Ekoenzim itu adalah solusi untuk ketika infeksinya itu di bagian luar. Nah, kalau sudah di bagian dalam, bisa ya pergi ke dokter ya. Oke, terus sekarang ini jamur ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi itu adalah leukosit, nitrit. Nah, sekarang kita pindah ke bagian kimia urin, yaitu berhubungan dengan pH ya, pH darah.
Kalau berat jenis udah fisika urin sebenarnya ya. Nah, pas hari tes itu saya pagi-pagi dan hasilnya saya rendah. Saya juga kaget sebenarnya. Karena selama ini saya tes itu 6,8, 70, ya. pH darah 7,35 sampai 7,45. Tapi pH urin itu sebenarnya antara 5 sampai 8. Ya, ya kalau mau aman 5,5 sampai 8. Saya kaget tuh. Saya beberapa kali tes cukup sering ngetes urin itu sebenarnya 6,5, 7, 7, 6,5. Wah, ini kok dilalah pas dites mau ditunjukkan lagi hasilnya. 5 gitu ya. Ya ditunjukkan juga namanya kan orang harus jujur, guru juga harus jujur. Jelek ya laporin jelek gitu ya. Tapi dengan cepat kalau urin pH urin itu cepat ya. 2 hari kemudian saya tes lagi itu udah 6,5. Jadi cepat sekali ya. Tapi saya tes pakai bukan lab ya, masuk panggil lab lagi mahal ya. Kan kita bisa tes pakai pH meter yang dikalibrasi atau pakai kertas lakmus gitu ya. Oke, nah kalau kimia urin ya itu terutama ya mendeteksi kalau rendah dan terus menerus, nah, itu sebenarnya bisa karena diabetes, memang saya juga diabetes, tapi kan diabetes saya terkendali. Kalau pH-nya rendah terus-menerus, kayak nanti saya bahas di gambar berikutnya. Ya, oke. Nah sekarang selain eh, ini nanti kita akan bahas satu persatu. Ya, saya ada 2 yang rendah. Pertama pH, ketiga malah berat jenis. Berat jenis itu kalau terlalu rendah, itu bisa karena terlalu banyak minum. Jadi terlalu jernih dan memang waktu itu saya hasil tesnya itu sampai yang bawa sampelnya ini bener kencingnya bapak. Dia pikir dari keran air, kok bening banget. Ya, minum kebanyakan air, kalau berat jenisnya 100 gitu ya, itu artinya benar kayak air murni gitu. Ini 1005, maka harusnya tuh berat jenisnya itu paling enggak 1,010 sampai 1,025. Ini saya kebeningan ini gitu ya. Jadi berat jenisnya terlalu rendah dalam arti mendekati air murni. Masa Bapak kencingnya air murni? Saya banyak minum, kebanyakan kali Bapak. Ya, mungkin bisa juga kali. Kalau waktu itu saya minumnya sampai lebih dari 3 liter, ya jadi begini gitu ya. Oke. Tapi pH ini tidak boleh ya. Di bawah 5,5 ini nggak boleh. Nah, sekarang kita bahas ya. Oke. Glukosa, oke kalau begitu kita di sini dulu. Berbicara pH darah ya, pH urin maksudnya ya. pH urin ya. Jadi pH urin. Untuk pH urin ya itu rendah ya. Kalau darahnya normal, tapi pH urin. Nah, sekarang apa itu pH urin? Jadi urin itu kan sampah ya. Makanya ada orang yang minum urin gitu ya buat sehat, ya enggak malah sakit, sampah ya. Ada bakterinya, ada jamurnya tadi, ada kristal-kristal yang dibuang sama tubuh, ada racunnya lalu diminum. Nah, udah penyakitnya datang semuanya. Macam-macam penyakitnya ya, sampai penyakit yang aneh-aneh gitu ya. Oke. Ya nggak tahu deh kenapa ada orang yang mengajarkan untuk minum urin gitu ya. Tapi ya kalau saya tidak ya. Nah, sekarang bicara pH urin. Jadi tubuh kita itu harus pH-nya 7,35 sampai 7,45. Itu pH darah. Ini harus ya. Kalau di bawah itu namanya asidosis. Di atas itu namanya alkalosis. Jadi juga nggak boleh ketinggian 7,35 sampai 7,45. Gimana caranya darah ini 7,35 sampai 7,45? Nah, ginjal itu bekerja. Saat darah kita terlalu asam, makanya asamnya dibuang. Maka kencing kita jadi asam. Saat tubuh kita terlalu basah, maka basahnya dibuang. Sehingga pH kencing kita di atas 7,5. Itu ketinggian sebenarnya ya. Nah, apa yang bikin darah kita asam dan basah? Kalau kita kebanyakan minum kopi, minum teh, bukan teh hijau ya, teh hitam. Nah, terus terang memang waktu itu saya banyak kerja dan saya minum kopi yang biasanya cuma 1 atau 2 gelas, saya tuh minum 3 sampai 4 gelas. Nah, kopi itu asam. Ya. Sama juga jus pro, kefir itu asam. Makanya juga jangan kebanyakan kefir dan jus pro. Probiotik itu asam, pH-nya 4. Maka cukup 200 mili per hari. Karena kalau enggak, akhirnya pH darahnya terlalu rendah. Nah, tubuh kita tuh hebat, pinter. Kalau darah kita pH-nya terlalu rendah, di bawah 7,35, nggak boleh.
Nanti kalau terlalu asam, penyakit datang, kanker berkembang biak, maka ginjal bekerja. Apa kerjaannya? Asamnya dibuangin. Buangnya lewat mana? Lewat urin. Maka urin itu jangan kaget kalau fluktuatif. Ya, pagi 5, siang udah 6. Ya. Kenapa? Minum air lebih banyak, pH-nya naik. Kan air pH-nya 7,5, 7,6. Air pristin 7,8, air alkali sampai ada yang 9. Nah, kalau minumnya air alkalin yang 9, yang 11, darahnya terlalu alkali. Wah, ginjal buangin juga, bahasanya dibuang sampai kencingnya pun pH-nya 8. Jadi idealnya itu pH darah 7,345 sampai 7,5. Jadi kalau pH urinnya 5, belum tentu darahnya 5, darahnya 7,35. Supaya darahnya 7,35, asamnya dibuang. Tapi kalau pH urin ini terlalu asam atau terlalu basah, itu artinya asam basa tubuh kita itu naik terlalu atas atau turun terlalu bawah. Nah, makanya saya waktu itu tes begitu 5, kebanyakan kopi nih. Yes, justru-nya kebanyakan juga. Oke, kalau gitu hari ini udah nggak usah minum jus pro dulu. Minum kopinya, ngantuk ya tidur, jangan minum kopi. Gitu ya. 2 hari aja udah 6,5, berikutnya lagi udah 7 lagi. Jadi kalau kita makan, minum yang, apalagi yang selain memang minumnya aja diminum asam gitu kan, kayak jus pro atau kefir. Apalagi gula. Jadi kalau banyak gula, gula rasanya manis, tapi nanti hasil metabolismenya membuat tubuh kita asam. Jadi rasanya manis, bikin tubuh asam. Apalagi daging merah. Jadi begitu nggak makan daging merah, daging dikurangin, sayur hijau dibanyakin, karena sayur hijau itu mineral. Sayur-sayuran itu mineralnya banyak, apalagi yang hijau. Itu naik tuh pH-nya. Ya, pH-nya naik, daging merah pH-nya turun. Maka baca, simak mengenai pelajaran soal asam basa tubuh, gitu ya. Nah, ketika kita minum lebih banyak, kopi di stop, jus pro sementara di stop, kefir di stop, yang rasanya asam-asam, kalau memang dalam kondisi sampai dites pH urinnya 5 kayak saya gitu ya. Itu saya stop gitu ya. Lalu apa yang menaikkan? Kalau misalnya suplemen ya SGF, Super Green Food, itu kan ganggang hijau, spirulina, chlorella, itu menaikkan. Nah, daun kelor, daun katuk, sayur itu menaikkan. Ya, manis-manis menurunkan. Karena kalau terlalu tinggi, terlalu rendah, ginjal akan bekerja. Jadi bebani ginjal, iya, kalau kita minum terlalu asam atau konsumsi makanan terlalu basah, dua-duanya akan membebani ginjal. Karena ginjal akan menjaga supaya pH darah kita ideal. Supaya pH darahnya stabil, maka pH urin akan fluktuatif. Nah, kalau kita tes lab, pH darah, itu namanya gas darah. Saya nggak tes gas darah. Dalam analisa gas darah, Prodia nggak bisa tes pH darah. Ya, kalau mau tes pH darah itu ke rumah sakit, dan tidak semua rumah sakit bisa ngetes pH darah. Beberapa rumah sakit tertentu, Anda bisa masuk ke Google, ketik analisa gas darah rumah sakit mana. Nanti muncul rumah sakit ini itu 600.000. Nah, maksud kita tiap hari mengontrol pH darah, ya kan? Makanya sebenarnya pH urin itu bisa mengindikasi. Kalau pH urin kita terlalu asam, berarti darah kita asam, tapi supaya nggak asam, ginjal yang buang. Jadi kalau kita pH urinnya 5, tapi pH darah saya 7,35, ya iyalah, kan ginjal bekerja. Tapi kalau pH urinnya rendah, artinya ginjalnya bekerja keras. Nah, kalau kita mengganti pola makan, kayak saya misalnya minum kopinya dibatasi dah, sehari 1 kali aja, gitu ya. Nah, ternyata pH urinnya naik, artinya ginjal nggak kerja keras. Yang harus dibuang itu untuk membuat pH darahnya 7,35 itu sedikit. Nah, apalagi kalau kita pH urinnya sekitar 7, nah, itu ideal banget tuh, berarti ginjal nggak kerja berat dalam membuang asam. Bahkan asamnya itu memang sampah yang normal ada dalam urin. Tapi kalau 5 udah ke kerendahan ya. Oke, itu kalau bicara pH urin. Nah, pH urin juga akan naik, pH darah juga naik sebenarnya. Dengan apa? Dengan oksigen. Maka kalau olah nafas itu saturasi naik, pH ikut naik. Ya. Karena adanya oksigen. Adanya CO2 itu juga membuat darah pH-nya turun, bersifat asam. Jadi asam basa juga dikendalikan lewat oksigen dan CO2, tapi lebih banyak di makanan. Nah, yang menarik kalau kita bicara pH darah, itu Dr. Tan Shu Tien dalam bukunya, dan juga Dr. Limburg di Eropa, bahasa Inggris kalau Dr. Limburg. Kita kecewa, kita marah, kita stres, kita kurang tidur,
pH darah kita turun asam. pH asam, kencingnya ikut asam. Karena begitu lembur, kurang tidur, stres, pH urinnya ikut turun, gitu ya. Tapi pH urin nggak usah takut-takut banget karena menaikkannya gampang sekali untuk menaikkan pH-nya urin. Ya, oke, kita lanjutkan lagi dulu. Masalah urin, ya, bukan cuma pH, tapi sekarang kita lanjutkan kimia urin. Tadi mikroskopis, tadi fisikanya, sekarang kimia. Nah, ada apa lagi di dalam urin kita ini? Ternyata bisa kalau dites ketahuan gitu ya. Misalnya ada protein. Ya, kalau saya hasil tes saya masalah protein ini normal. Ya, sekali lagi saya tidak ada protein. Di sini keton namanya ya. Itu negatif. Bilirubin negatif. Gula di dalam darah, saya diabetes ya. HbA1c saya pernah 11,5, pernah 10, tertinggi 11 ya, tapi sekarang di bawah 7 disebut terkendali. Kemarin 6, sekian, nanti 3 bulan lagi, bulan Juli saya akan tes lagi. Tapi paling tidak di urin saya, di kencing saya tidak ada gula. Ya. Nah, ada apa saja di dalam kencing yang bisa kedeteksi ya adanya gula. Kalau begitu dalam kencingnya ada gula, sudah dah, itu diabetesnya tidak terkendali. Saya diabetes dengan HbA1c di atas 6 saja, itu kalau banyak minum dan yang lain-lain, maka dalam kencing tidak ada diabetes. Diabetes tapi tidak kencing manis. Berarti di dalam darah gulanya tinggi. Berapa tinggi? Kalau 6,1 artinya di dalam darah 6,1% darahnya terikat sama gula. Ya, jadi HbA1c 7%, artinya 7% dari hemoglobin diikat sama gula. Nah, kalau sudah sampai kencingnya ada gulanya, itu berarti begitu. Pasti itu tinggi, sehingga di kencingnya saja ada gulanya. Ya, jadi saya ada diabetes saja, kencingnya nggak ada gulanya. Tapi kalau kencingnya ada gulanya, itu biasanya HbA1c-nya di atas 8 ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya cek urin aja bisa ketahuan. Nah, di urin ada apa? Ada protein. Ya, misalnya apa? Kreatinin. Ya, kalau tes QRMA 150.000 juga ketahuan loh. Nanti ada protein apa enggak dalam urin, namanya proteinuria. Ya, nanti saya tunjukkan kalau hasil QRMA itu seperti apa. Ya, 150.000 ketahuan. Kolesterol ketahuan, penyumbatan pembuluh darah ketahuan, kurang vitamin D3 ketahuan. Banyak banget, 105 halaman kalau tes QRMA hasilnya. Dan bisa dibandingkan hasil lab yang kira-kira harganya 15 juta, ya, untuk dapat selengkap QRMA yang 150.000. Kalau yang cuma 1 juta, kayak saya tes begini, kan cuma dapat hasil lab 4 halaman. Sedangkan QRMA 105 halaman. Jadi yang 4 halaman pun bisa dibandingkan. Ya, soal nanti protein dalam kencing, hasil lab sama hasil QRMA gimana. Soal diabetes, kemarin juga kita bandingkan sudah. Gitu kan. Jadi kita bisa bandingkan hasil lab dengan hasil QRMA. Ya, nggak jauh beda. Pasti berbeda karena berbeda skala. Kalau di dalam kencing ada protein, ya berarti ada masalah di ginjal. Atau kalau saya masih belum berani menyimpulkan ada masalah di ginjal. Jangan-jangan salah makan protein rusak, yaitu dead food namanya. Ya, ntar saya bahas dead food. Kalau dalam urin ada bilirubin, artinya dalam darah bilirubinnya tinggi. Itu berarti ada masalah liver atau empedu. Dan biasanya ini buat orang yang suka makannya buru-buru. Ya, makannya terlalu cepat, ngunyahnya kurang pelan. Ya, ini sehingga menyebabkan masalah ini. Bagaimana dengan urobilinogen? Itu berarti juga dalam urin meningkat, itu ada masalah liver atau sistem pencernaan. Karena bilirubin ini sebenarnya semuanya produksi dari liver. Dia produksi berlebihan sangat saat kita misalnya kebanyakan makan trans fat, keripik, kerupuk, gorengan, atau makan buru-buru. Ini untuk mengatasi trans fat, makanan-makanan yang tidak sehat, tubuh pengen menghancurkannya, menguraikannya. Dan untuk menguraikannya itu dibutuhkan serum atau cairan yang diproduksi oleh liver dan ditampung oleh kantong empedu. Maka empedu itu namanya cuma kantong. Dia nggak produksi, itu cuma nampung. Yang produksi liver, tapi yang nampung kantong empedu. Ya, maka disebut juga, kenapa masalahnya juga disebut empedu? Karena nampungnya di empedu. Kalau ditampungnya kebanyakan,
dan mengkristal jadi batu empedu. Maka sehingga adanya bilirubin dan urobilinogen ini akan berhubungan dengan liver dan empedu. Ketika itu ada terdeteksi ada di dalam urin. Kalau dengan tes QRMA, ini akan dihitungnya bukan di urin, tapi di hasil tes QRMA bagian empedu dan bagian liver. Itu kedeteksi Bapak Ibu ya. Dengan tes QRMA yang 150.000, ini pun masalah bilirubin ini akan kedeteksi. Kalau di dalam urin ada darah, baik merah atau putih, nah ini saluran, ada infeksi saluran, kemih, ginjal, atau tumor. Yang tadi yang soal eritrosit dan trombosit di dalam darah tadi yang dibahas tadi sebenarnya. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan kimia darah, kimia urin maksudnya. Ya, di dalam urin ini ternyata bisa ada macam-macam ya. Ada lagi apa ini? Nitrat atau nitrit. Jadi kalau ada nitrit dalam urin, berarti ada infeksi kemih. Saya di sini negatif. Ada leukosit, esterase, berarti ada infeksi. Di sini saya negatif. pH darah, nah pH darah. pH urin ya, tadi saya 5 itu rendah ya. Berarti ginjal saya waktu itu karena ini fluktuatif banget ya pH darah, pH urin itu fluktuatif. Berarti 1-2 hari di sekitar tes itu saya kebanyakan kopi, kurang air, kurang tidur. Tapi kalau pH urin, tingkat keasaman urin ya itu cepat banget memperbaikinya. Dalam 2-3 hari saja, begitu stop minum kopi, stop minum teh hitam, makan sayur hijau, kalau suplemen SGF, ya, udah dalam 2 hari itu pH urin beres. Ya. Kalau pH darah tidak sama dengan pH urin. Tapi pH urin yang rendah menunjukkan ginjal yang bekerja keras membuang asam kalau terlalu asam sehingga untuk mempertahankan pH darah ini. Ya. Nah, keton atau protein, ya. Adanya keton ini sebenarnya menunjukkan bahwa ada masalah metabolisme, terutama buat mereka-mereka yang diabetes. Sudah ada misalnya ada gulanya, ada ketonnya. Nah, saya diabetes tapi keton negatif. Jadi saya hasil tesnya untuk keton negatif, untuk gula juga negatif. Ya, berarti ini diabetesnya terkendali. Paling tidak ada indikasi negatif di dalam urin yang berhubungan dengan diabetes. Nah, kalau orang diabetes biasanya ada gula di dalam kencingnya, ada keton juga di dalam kencingnya. Ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Berat jenis, nah ini dia. Ya, berat jenis itu air murni itu 1,000. Makanya urin harusnya 1,010 sampai 1,030. Di bawah 1,0,10 kayak saya 1,005. Itu berarti kebanyakan minum Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kurang minum namanya dehidrasi, kalau kelebihan minum namanya overhidrasi. Jadi kalau kebanyakan minum juga tidak bagus. Ya, walaupun sebenarnya tidak bagusnya minum dengan berat jenis yang katakanlah bahkan 100 aja deh gitu ya. Jarang ada orang berat jenisnya. Berarti kencingnya itu air semuanya. Nggak ada keton, nggak ada protein, nggak ada kristal, nggak ada jamur, nggak ada apa-apa sama sekali gitu ya. Ya nggak mungkin ya. Jadi kalau sebenarnya saya ini rendah tapi masih ada 5 poin gitu ya, 5 item yang bukan air ya, oke lah gitu ya. Nah, kalau tinggi itu bahaya. Kalau orang yang misalnya ya balik ke atas lagi, di kencingnya ada keton, ada gula, ada protein, lalu ada jamurnya, ada kristalnya, ada bakterinya, kristalnya ada kristal oksalat, ada kolesterolnya, dalam urin ada uh, apa namanya silindernya, silinder hialin, silinder leukosit, macam-macam ini semuanya ada. Udah itu pasti berat jenis airnya tinggi banget ya. Itu berat jenisnya pasti tinggi banget di atas 1,030. Jadi kalau tinggi itu jauh lebih berbahaya. Kalau di bawah 1,010 itu malah yang ngetes itu bilang begini. Ini tadi kencingnya Bapak atau Bapak asyik pakai air keran?
Ya kencing saya lah. Udah tes bayar masuk demi hasil lalu air keran ditampung gitu. Bening banget Pak. Ya iyalah saya banyak minum. Banyakan minum kali Bapak. Iyalah bangun tidur saya udah minum. Gluk 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 gluk. Gluk. Lalu sebenarnya sebelum minum itu bangun kencing, bangun tidur saya udah tampung itu agak kuning. Lalu orangnya datang kan jam 9 telat lagi. Lah saya udah jam 9 itu saya udah minum berapa kali. Bangun tidur aja udah hampir 1 liter tuh. Nanti baru makin malam saya makin sedikit. Ya kalau bangun tidur itu kira-kira 600 lah. 2 gelas itu 500 mili lah. Setengah liter tuh bangun tidur. Tapi 1 jam lagi, saya udah minum lebih banyak lagi. Selesai olah nafas kan saya minum lagi 1 botol. Itu kan 400 liter lagi gitu ya. Nah dia datang jam 9. Pak ini saya tadi bangun tidur, ini kencing yang pertama. Wah harus yang baru Pak. Oh yang baru ya. Kalau gitu tadi saya bangun agak siangan aja. Jam 5.30 udah olah nafas. Ya udah saya kencing lagi. Loh kok bening banget Pak? Ya iyalah saya bangun jam 5. Nah, udah saya minum udah ada kali sampai jam sekarang ini 2 liter. Nanti baru makin lama saya makin sedikit. Malam hari begini saya udah tinggal minum dikit-dikit. Supaya nanti tidur jam 11 atau jam 10 saya tidur. Jam 5 saya bangun. Kencing makin paling 1 kali. Kalau malam begini banyak minum, ya gimana nggak kencing berkali-kali. Gitu ya. Jadi berat jenis ini perhatikan kalau di atas 1,30 dan kalau di atas 1,30 itu tadi pasti hasil yang sebelumnya ini banyak yang muncul ya, ini pasti banyak yang muncul. Nah, oke. Berikutnya lagi ya, sekarang apalagi tinggal warna ya. Tadi berat jenis maka idealnya 1,10 sampai 1,30 itu di sini. Yang kuning-kuning bening sampai agak-agak kuning. Begitu di atas 130 itu sudah mulai kuningnya tua. Ya, sampai makin tua, makin parah juga berat jenisnya makin tinggi gitu ya. Nah, begitu kayak saya 1,05 kencingnya bening banget kayak air keran gitu ya. Bapak kebanyakan minum ya nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa sih Pak sebenarnya gitu ya. Oke, ini berbicara mengenai kalau berat jenis ya. Nah, maka sebenarnya itu sudah selesai kalau kita bicara mengenai urin. Nah, tinggal solusinya dikumpulkan dari semua masalah urin tadi gitu ya. Makanya sebenarnya kendalikan yang namanya ginjal, diabetes dan infeksi. Infeksi dengan antioksidan, diabetes ya dia diet low karbo, olahraga, tidur cukup ya. Masalah ginjal juga dengan minum lebih banyak, makan yang real food, long process food itu kayak makanan kaleng, makanan plastik, semua lauk pauk, terutama lauk ya, protein yang dipanasi berkali-kali kayak rendang, sosis, nugget, bakso. Mau makan ikan, ikan aja. Ngapain otak-otak ikan? Ikan tuh ada ayam, ada kepalanya, ada ekornya. Ini loh paha ayam. Ya, kalau bakso ayam, mana ayamnya? Ya tepung dicampur ayam, dipanasi, direbus. Jadi prosesnya kelamaan. Ya, rendang itu manasinya kelamaan. Ketika dipanasinya lama, maka proteinnya rusak. Proteinnya rusak, bebani ginjal. Muncul nanti bagian yang tadi. eh, Protein lah, kreatinin lah, proteinuria lah, gitu ya. Keseimbangan asam basa. Justru bagus, tapi jangan kebanyakan. Nanti pH urinnya turun. pH urinnya turun, ginjal kerja keras, buangin asam. Wah, lalu kalau gitu minum air alkali ya. Ya juga jangan banyak-banyak. Nanti alkalosis kebanyakan, ginjalnya kerja lagi, capek-capek membuangin basa. Gitu. Itu namanya keseimbangan asam basa. Hidup ini imbang. Kalau orang zaman dulu bilang yin yang, gitu ya, imbang. Ya, kalau orang Korea yin yang. Oke. Habis minum, tuh orang Muslim tuh wajib hukumnya gitu ya untuk kalau kencing itu ngambil air, kalau dia lihat ke toilet kerannya nggak jalan, nah dia ambil botol aqua supaya habis itu dia bisa cebok. Termasuk laki-laki gitu ya, bukannya perempuan gitu ya. Itu bagus. Jangan menahan kencing. Celana dalam pagi dipakai, malam diganti. Ya. Dan kalau mau lebih sempurna lagi, ya nggak usah pergi kemana-mana bawa ekoenzim. Tapi ada juga ya kalau penggiat ekoenzim kemana-mana bawa ekoenzim yang sudah dicairkan 1.000 kali, ditaruh di semprotan, cut 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 gitu. Habis kencing disemprot, cut 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 gitu ya. Jadi kalau udah diencerkan 1.000 kali, itu malah pas pH-nya 7 sehingga enzim bekerja maksimal. Ya jangan murni nanti malah perih. Ya. Bilas ekoenzim juga boleh. Atau kalau nggak mau kemana-mana bawa ekoenzim, ya walaupun ini praktis ya, bawa semprotan yang seukuran kecil banget tuh cuma 100 mili itu kecil bisa dimasukin di kantongin aja bisa gitu ya. Ya kalau enggak ya pas di rumah aja. Di toilet saya ada ekoenzim. Karena kumur-kumur juga saya pakai ekoenzim, gosok gigi saya pakai ekoenzim. Jadi
Paling sehari sekali saya pakai odol, ya. Odolnya pun yang busanya rendah, ya. Itu termasuk untuk kesehatan di organ kewanitaan atau kelakian penis vagina, ya. Oke, itu adalah presentasinya. Sekarang saya akan mulai menjawab pertanyaan, ya, yang berhubungan dengan urin. Ya. Yang mau bertanya ya silahkan ditulis. Kalau sudah ada, saya akan mulai langsung menjawab pertanyaan yang ada. Ya, pH urin 7,5 bagus nggak? Bagus. Ya, pH urin itu 5,5 sampai 8 sebenarnya masih oke. Ya. Cuma tadi yang di hasil lab tadi ditulisnya berbeda. Tapi sebenarnya kalau di laporan yang lain itu adalah 7,5, bahkan 5 sih masih minimal 5 sampai 8. Tapi di hasil lab itu ditulisnya 5,5 sampai 7. Ya, emang dia batas yang dipakai, batas yang paling aman. Ya, tapi sebenarnya 5 sampai 8. Nah, di bawah 5 itu baru masalah. Tapi kalau 7,5 itu sebenarnya kalau bagi saya, gitu kan memang ya referensi itu kan banyak ya. Referensi dari rumah sakit ini berbeda, dari WHO berbeda. Ya. Jadi kalau yang saya yakini dari berbagai sumber digabung-gabung itu sebenarnya 5 sampai 8. Ya. Tapi tadi di lab yang saya tampilkan, ya memang hasil lab yang saya pakai begitu gitu ya. Ya saya nggak edit-edit gitu ya, itu 5,5 sampai 7. Jadi kalau 7,5 masih oke. Ya. Paling kalau mau takut alkalosis, karena kalau alkalosis itu tanda-tandanya apa? pH darah ketinggian, begah, pusing, berkeringat. Jadi terlalu gampang berkeringat juga bisa disebabkan. Kenapa kok kalau pH-nya? Jadi pH rendah sama tinggi dampaknya bisa sama. Kan tubuh mau mengeluarkan, mengurangi cairan. Kalau nggak lewat kencing, lewat apa lagi? Lewat keringat. Makanya sering orang yang pH-nya terlalu tinggi, pH darahnya terlalu tinggi, itu untuk mempercepat supaya tidak terlalu tinggi dan nanti organ-organ bermasalah. Karena organ-organ tubuh itu ada pH idealnya. Begitu pH-nya terlalu tinggi, organ-organ tubuh akan bermasalah. Mau ginjal, mau liver, mau otak, mau jantung, semuanya akan bermasalah. Nah, untuk daruratnya, supaya cepat segera turun pH darah 7,45, jangan 8, jangan ketinggian. Dia akan keluarkan air dari manapun juga. Selain kencing, keringat. Ya, jadi gampang keringetan gitu ya. Karena apa? pH-nya terlalu tinggi. Makanya kalau saya itu tidak pernah juga minum air alkali ya. Kecuali nih pas dites tadi gitu ya. pH urinnya rendah nih. Nah, bolehlah minum air alkali gitu ya. Tapi saya karena nggak pernah beli, nggak punya stok. Paling ya minum SPF atau minum air banyak-banyak, dia akan naik. Nah, kalau pH-nya ketinggian, nah Anda bisa sebenarnya kan itu asam basa. Minum jus pro aja 1 gelas, kalau perlu 2 gelas, kalau perlu 3 gelas. Ini kan pH urinnya turun. Ya, atau Anda pH-nya 7,5. Tes sendiri yang pakai pH meter aja ya. Kalau tes ke lab kan masuk tiap kali bayar terus gitu ya. Bangun tidur di tes pH-nya 7,5. Udah bikin kopi. Nikmat ya kan. Kalau saya suka banget kopi sih. Jadi kalau biasanya pH urin tinggi, saatnya ngopi 2 gelas hari ini gitu ya. Jadi kita bisa atur asam basanya tubuh itu bisa atur ya. Atau ada sudah lama nggak makan daging merah dan nggak ada kanker ya. Aduh, pH urin 7,5 nih. Oke, kalau gitu hari ini kita makan steak ya. Sate kambing gitu. Jadi kita bisa bersyukur dengan apapun juga gitu ya. Jadi kalau kita tahu ilmunya asam basa gitu ya, ya sudah nih lagi basanya ketinggian, tambahin asamnya, cari asam-asam yang bikin asam tapi enak, daging merah gitu. Jadi kita bisa aja ya. Jadi apapun hasilnya bersyukur aja. Kalau yang penting kita tahu caranya. Kalau itu berupa pH urin loh ya. Kalau bakteri, infeksi, gimana? Jangan bersyukur ke dokter lah gitu ya. Kalau kita bicara pH gitu ya. 7,4 yang bagus itu ya sebenarnya sekali lagi 5 sampai 8 itu masih oke. 7,5 artinya dia di atas pH darah yang seharusnya. Berarti itu kencing buangin yang basah-basah. Jadinya orang yang pH-nya terlalu tinggi ini ya kebanyakan minum air alkali, kebanyakan sayur hijau, ya. Kebanyakan yang membuat tubuhnya basah.
makanan yang bikin basah. Banyak banget. Itu banyak orang-orang yang saking takutnya asem ya. Nanti kalau asem kankernya kambuh nih. Wah, kayaknya bener-bener nggak berani minum jeruk, nggak berani kopi dan teh, nggak berani jus probiotik. Bener-bener yang rasanya asem-asem dihindarin semuanya. Yang bikin alkali, karena kalau tubuh alkali kankernya mati. Bener. Kalau tubuh alkali, kan onkolog namanya Otto Wadruf. Itu bilang kalau pH darah 7,45, kanker akan mati. Wah, saking pengennya, lalu makan yang alkali, minum alkali terus sampai ketinggian. Nah, begitu ketinggian, begah. Bisa begah. Ya, jadi eh, jangan terlalu takut. Oke, ya. Kolesterol total saya 300, LDL-nya 200. Ya udah, untuk solusinya ya jangan makan daging merah untuk menurunkan pH urinnya gitu ya, minum jus pro saja gitu. Jadi kan kalau tes itu jadi ketahuan, kalau yang dites lengkap jadi ketahuan ini, woi kolesterolnya tinggi ya, udahlah daging merahnya jangan, lemaknya jangan, kuning telur jangan, putih telur oke kan gitu. Jadi Anda tinggal belajar aja, kalau belajarnya lengkap kan jadi ngerti. Oh, kalau begitu ini makanya ini sama juga orang misalnya gini, pH-nya rendah mau dinaikin, makan sayur hijau. Tunggu dulu. Anda asam urat enggak gitu. Kalau Anda asam urat, makan yang hijau-hijau kan terlalu ini ya nanti asam uratnya yang naik, jangan menyembuhkan yang satu bermasalah yang lain. Jadi maka jurusnya harus banyak ya. Kalau pH urinnya rendah, tinggi supaya ini makan daging ya, tapi ada kolesterol ya jangan pakai daging. Ya, pakai jus pro aja kan gitu kan. Jadi makanya kalau tahu dirinya lebih enak. Jadi sehingga solusi yang mana gitu kan. Saya misalnya eh, butuh protein gitu ya, tapi saya nggak mau daging merah, ya saya makan kacang, tapi saya nggak mau asam uratnya naik, ya kacangnya jangan kacang mete, jangan kacang tanah, kacang merah bagus, kacang hijau bagus, edamame bagus, almond masih oke, lentil masih bagus, jadi gitu ya. Makanya kok saya itu pengen orang itu kan belajar. Makanya kalau Pak Jarod bikin file yang pendek-pendek dong, yang 5 menit, yang 5 menit yang nggak lengkap. Maka modul-modul kita itu kan 1 jam setengah, 1 jam, 1 jam, apalagi dokter Elizabeth Subrata tuh 2 jam, 2 jam gitu ya. Ya supaya belajarnya lengkap sehingga orang itu tidak diet dengan ketakutan. Saking ketakutannya namanya diet ekstrim. Karena diet ekstrim yang satunya beres, yang lain bermasalah kan begitu. Pertanyaan berikutnya adalah kalau filtration rate-nya kan dites lewat urin. Mungkin Pak Jarod bisa menjelaskan sedikit tentang hal ini, parameter apa yang diterjemahkan sebagai filtration rate. Oke, bentar ya. Hmm, 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 hmm. Ambil saja, buka dulu. Hmm, 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 hmm. Oke, ya. Sebenarnya yang disebut dengan filtration rate ya. Ini sebenarnya mengukur seberapa bagus ginjal itu menyaring ya produk-produk sampah di dalam darah. Jadi kan darah itu ada sampah, ada limbah, ada hal-hal yang tidak berguna. Nah, darah itu kan berputar dalam tubuh itu lewat eh, ginjal, ya, sehingga sampahnya ini dibuangin. Nah, makanya sebenarnya tes itu akan lengkap, ya, akan bisa di-compare. Itu kenapa diambil darahnya dan juga diambil urinnya. Jadi misalnya gini, di dalam darah kok sampahnya banyak banget, gitu ya. Di dalam kencing nggak ada sampahnya. Nah, berarti ginjalnya malah nggak bisa nyaring. Di urin ada sampahnya, berarti urinnya ginjalnya nyaring, lalu sampahnya dibuang. Nah, itulah yang disebut dengan filtration rate atau GFR. Ya, jadi ketika itu sebenarnya di aspek ginjal kemarin ya.
Jadi di aspek ginjal kemarin itu waktu itu Pak Jos yang jawab. Jadi di sesi sebelumnya, ya kalau mau simak, kalau nanti saya post yang hari ini itu yang sebelumnya akan saya post juga. Ya, itu karena kemarin dijelaskan ya mengenai yang disebut dengan GFR, glomerular filtration rate gitu ya. Itu kemarin dibahas waktu menjelaskan di ginjal ya. Saya perlu minum penurun kolesterol enggak ya? Ya kalau kolesterolnya tinggi ya berhenti aja makan gorengan, berhenti kurangi kuning telur, berhenti kurangin daging ya. Kalau 300 tinggi. Kalau bagi saya walaupun misalnya batas, nah kemarin itu simak yang dibahas kolesterol ya. Karena kan di Amerika aja itu batasnya dinaikkan dari 200 menjadi 250. Bahkan batas amannya juga masih di 300. Tapi sebenarnya disarankan paling tidak 250, nggak usah khawatir. Kalau komposisinya, rasio antara L dan HDL-nya itu bagus. Nah, ini dibahas di sesi sebelumnya. Jadi biar nggak mengulang, silakan disimak nanti yang masalah kolesterol ini, pembacaan lab mengenai kolesterol ya dibahas di situ. Ya. Tes pH urin sebaiknya berapa hari sekali? Anda usah sering-sering, Pak. 3 bulan sekali juga sudah oke. Tapi kalau mau tes sendiri, ya pakai beli pH meter, ya tiap hari ya nggak apa-apa, kan nggak bayar. Beli pH meter, ya, atau beli kertas lakmus, itu kan juga mewakili, ya. Mau tes, misalnya gini, kayak saya dites 5, ya udah besoknya tiap hari ngetes. Ah, udah 6, udah 6,5, udah 7, ah sudahlah nggak usah ngetes lagi, ntar seminggu sekali juga oke, ya. Kalau itu tes sendiri, kalau ke tes ke lab mah ya 3 bulan sekali lah. Tapi kalau saya punya alat sendiri, ya saya punya pH meter, jangan yang kuning, yang merah, hanya lebih mahal beda sedikit, ya, tapi lebih oke, yang itu 2 digit atau kertas lakmus. Itu kalau misalnya lagi dites nih, wih 8 ini, ya udah besok tes lagi tiap hari gitu ya. Oh, udah normal nih, ya udahlah. Seminggu sekali boleh, sebulan sekali juga nggak masalah. Ya. Orang yang berjabatan tangan dengan saya mengatakan bahwa tangan saya dingin. Ya, coba aja tes ke saya. Kemungkinan besar kurang zat besi sama B6 gitu ya. Jadi kalau tangannya dingin, kemungkinan besar kurang B6, kurang zat besi ya. Dan hampir tebakan saya itu hampir 99% benar gitu ya. Jadi bahkan belum pernah ketemu orang yang salah. Jadi 99,9% benar. Jadi orang yang tangannya dingin, kurang B6, kurang zat besi. Dan kekurangan 2 zat ini menyebabkan hemoglobinnya rendah. Kalau toh hemoglobinnya nggak rendah, kekurangan B6 itu oksigen, nggak bisa masuk ke sel. Jadi oksigen dibawa oleh hemoglobin yang mungkin tidak kekurangan, zat besinya nggak kekurangan, maka oksigennya sampai ke pintu sel. Yang dorong masuk itu B6. Nah, karena selnya kurang oksigen, maka pembakarannya rendah. Pembakarannya rendah, suhunya turun. Suhunya turun, jadi nggak tahan dingin. Nggak tahan dingin nggak masalah. Tapi kalau suhunya turun itu sampai beberapa sel, dari 50.000 triliun itu ada 1.000 sel yang suhunya mencapai 34, itu kanker berkembang biak. Gitu ya. Maka Anda tidak boleh suhunya pertahankan tubuhnya 365. Masuk di sesi sebelumnya. Saya sering banget di post mengenai rahasia 36,5 itu di post di WA aku udah nggak tahu berapa kali itu. Minggu lalu di post lagi, minggu depan tak post lagi, kapan lagi tak post lagi. Karena itu penting banget suhu tubuh. Yang tangannya sering kedinginan itu Anda simak yang judulnya rahasia 36,5. Panjat ke atas saja, belum lama kok saya tes, saya post mengenai rahasia 36,5 gitu ya. Kurang zat besi, kurang B6. Nah, bahayanya dari suhu dingin bukan hanya soal tahan dingin, nggak tahan dingin AC matiin aja pakai selimut gitu ya. Tapi masalahnya suhu 34, kanker berkembang biak. Jadi minum Bekatul, minum SGF. Kalau di saya itu ada SGF, ada Bekatul. Super Green Food. Ini Super Green Food, ya Bekatulnya. Ini Bekatul, saya view speaker ya lebih kelihatan buat saya sendiri juga ya. Bekatul sama Super Green Food. Ini sumber mineral, sumber zat besi, sumber B6. Bagi yang pencernaan yang nggak bermasalah,
Pakai dua ini selesai. Pencerahannya bermasalah, nah Anda perlu Fitsol. Orang yang nggak tahan dingin itu ya dengan 2 minggu, 3 minggu selesai. Selesai masalahnya, langsung normal lagi. Ya, tangan yang dingin-dingin, sering keringetan karena tangannya dingin, jadi kurang oksigen di selnya, selnya kurang oksigen, ada kanker, selnya kurang oksigen, bahkan otak juga kurang oksigen, kelingan, gampang pusing. Oke, 1 minggu sembuh. Kalau Fitsol itu cepet banget, karena dia 15 menit aja langsung sampai ke sel. Anda 15 menit aja minum Fitsol yang kekurangan B6 dan besi, seret, dalam 15 menit selnya langsung cukup. Minum rutin 1 bulan, udah beres. Ya, tinggal nanti dijaga asupannya yang lain supaya tidak tergantung juga sama Fitsol. Ya, perbaiki pencernaannya dan seterusnya. Ya. Saya periksa darah LDL, oke. LDL, HDL sudah dibahas di sebelumnya. Ya, sudah dibahas di sebelumnya. Jadi LDL, HDL sudah dibahas di sebelumnya. Untuk makanan seperti gorengan, daging merah sudah dihindari. Oke, saya hanya makan telur rebus tiap hari, satu pagi putih, kuningnya, dan sore hanya putih. Sudah benar. Saat ini juga sudah konsumsi Fitsol. Oke, sudah boleh. Apakah healing krisis bisa berpengaruh ke LDL tinggi? Tidak. Healing krisis itu bukan ke LDL, HDL, tapi ke simptom dan gejala. Contohnya, minum Fitsol lalu malah sementara kok perutnya nggak enak. Ya, yang payudara, waduh, cenut-cenut, tapi nggak akan PSA-nya naik gitu ya. Itu bukan healing krisis namanya, itu betul-betul krisis kalau LDL naik. Jadi LDL naik itu ya bisa dari gorengan, bisa dari minyak, dari stres, bisa dari karena tubuh kita produksi, ya. Jadi bukan dari Fitsolnya. Kalau healing krisis itu adalah misalnya orang kurang vitamin B6 ya. Lalu minum. Nah, B6-nya kan dengan cepat sampai ke sel. Pembuluh darahnya terasa melebar. Nah, apa yang dirasakan? Kesemutan gitu ya. Kayak Anda minum niacin. Dan niacin itu kan B3. Jadi kalau minum vitamin yang murni itu kan makanya ada muncul kayak makan wasabi. Sereng. Nah, itu healing krisis itu adalah sebenarnya sebuah simptom yang muncul karena terjadinya perbaikan itu. Jadi misalnya ada racun dalam tubuh, lalu dikeluarkan. Waduh, mencret. Nah, kenapa mencret? Racunnya keluar. Jadi mencret itu healing krisis. Tapi bukan karena ada E. coli-nya langsung mencret gitu loh ya. Jadi begitu mencret itu detok. Nah, racunnya keluar. Mencretnya selesai, tapi detok mencret yang healing krisis itu tidak mules, perutnya nggak sakit, tapi buang BAB. Ya, jadi bukan perutnya mules lalu BAB, enggak mules tapi BAB itu namanya mencret ya. Mencretnya itu healing krisis. Kenapa? Terjadi detok, racunnya keluar. Selesai, mencet-mencet 2-3 hari, wih segernya minta ampun. Iyalah racun keluar gimana nggak seger. Nah itu namanya healing krisis. Ya, waktu minum makan Fitsol, kayak makan wasabi, gitu. Pertama kali saya makan juga begitu 3-4 hari. Sekarang nggak rasa apa-apa. Ya, jadi pertama kali minum, nah itu namanya healing krisis. Tapi healing krisis itu bukan asam urat naik, LDL naik, gula darah naik, itu enggak. Ya, itu enggak. Kalau gula darah naik masih bisa dipahami dalam arti kayak orang olahraga. Gulanya naik atau turun gitu ya. Lah kan itu bakar gula, Pak. Belum tentu. Karena waktu berolahraga, tubuh berpikir, otak berpikir, tubuh kita berpikir ini butuh energi, maka gulanya dilepas. Ya, dilepas lalu dibakar. Untuk bisa dibakar kan dilepas. Nah, waktu dilepas itu kan gulanya naik. Maka saat olahraga, kadang gulanya naik. Maka jangan ngetes gula waktu olahraga. Ya, selesai olahraga, ringan. Jadi sebelum olahraga dites, misalnya gulanya 150. Olahraga, lu kok jadi 170? Ya iyalah, supaya bisa dibakar kan dilepas dulu. Nanti begitu selesai olahraga, rileks, istirahat, sebelum olahraga 150. Olahraga naik dulu sebentar. 1 jam setelah olahraga, turun lagi tuh jadi 130. Oh, jadi olahraga bikin turun, tapi ngetesnya bukan pas saat olahraga. Nah, itu masih bisa disebut dengan healing crisis gitu ya. Jadi malah terjadi kenaikan sesaat gitu ya. Tapi mestinya tidak untuk LDL dan HDL ya, karena Fitsol tidak ada lemaknya. Dia antioksidan, dia vitamin, jadi mestinya tidak ada hubungannya ya. Bisa dicari dari sumber yang lain.
Oke, itu yang bisa di hari ini ya. Selamat malam, sampai jumpa besok pagi. Mau nanya lagi besok pagi boleh, yang tidak ada hubungannya dengan urin, silahkan ditanyakan Zoom pagi. Tiap hari kita ada Zoom setiap hari. Ya. Senin sampai Jumat setiap pagi. Kecuali kemarin saya ke luar negeri, kita libur 10 hari. Sudah balik Indonesia, ya kita mulai Zoom lagi setiap pagi. Yang malam gini seminggu sekali. Yang minggu depan saya belum umumkan ya. Nah, rangkaian baca lab ini kan 4 sesi dan ini sesi yang terakhir dari rangkaian baca lab ya. Nanti akan ada rangkaian yang lain ya, tapi yang pasti kita seminggu sekali untuk malam harinya dan setiap hari untuk paginya. Pagi didahului dengan olah nafas bersama jam 5.30. Nanti selesai olah nafas bersama jam 6:15 biasanya, atau jam 6 malah kadang-kadang kalau sekarang saya persingkat, nggak ada renungannya, maka jam 6:05, 6:10 udah tanya jawab sampai jam 7. Setiap hari, setiap pagi. Anda bisa login juga jam 6:15, jadi nggak usah pagi-pagi, nggak usah ikut olah nafas. Olah nafasnya bisa sendiri nanti jam 9, waktu suami pergi, anak udah pergi, rumah udah longgar, jam 9 juga boleh. Anda bangun pagi, sholat subuh, lalu nggak bisa tidur lagi, olah nafas sendirian, habis itu malah baru tidur sebentar, ngurusin yang lain, jam 5.30 gabung olah nafas, atau jam 6:15 gabung lagi tanya jawab, boleh ya, tidak harus ikut uh, olah nafas untuk bertanya jawab. Oke. Wim Hof dan seterusnya, oke, ditanyakan besok pagi saja, yang ada hubungannya dengan kencing, ya saya tidak jawab supaya nggak kelamaan, filenya nggak kepanjangan, dan temanya jadi bias. Selamat malam, sampai jumpa besok pagi.